Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita ngevlog di hari Minggu siang. Minggu paginya nggak riding sih. Agak-agak nggak enak cuacanya. Tadi pagi sempat hujan sebentar, tapi ternyata agak siangan panas. Dan sekarang jam berapa ini ya? Jam 3-an lah. Dan di sini ada motornya Mas Moko CRF 150L Supermoto yang kemarin teman-teman request, tapi pas teman-teman request via komen itu ya kondisi bannya masih ban tahu. Sekarang sudah diganti wheelsetnya wheelset Supermoto. Mas Mokonya sih ada di sini, ngumpet di belakang. Tapi nanti nongol ke orangnya. Dan di sini kita bakalan ini nih, kita kupas motornya Mas Moko ini, modifnya apa saja, dan detail harga maupun beberapa hal-hal lainnya ya. Mungkin sedikit-sedikit ngobrol dengan Mas Moko nanti tentang pasang-pasang partnya, karena sebagian partnya ini sebagian besar sih, hampir semua digarap sendiri sama Mas Moko. Kesulitannya apa saja, di part bagian mananya pas masang agak trouble atau apanya, nanti ada ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Moko. Yang sekarang kita cek aja ya, part modif apa saja yang sudah nemplok di CRF 150L Supermoto tahun 2000 berapa Mas? 2020. Nah itu suaranya Mas Moko ada. 2020 masih fresh. Kilometernya berapa ya Mas? Kayaknya 4.000 atau belum sampai 4.000 ya? Masih belum 4.000. Yes, langsung ayo gas. Oke, kita kupas motornya Mas Moko. Bukan dikupas kayak buah mangga apa. Nggak. Kita review gitu ya. Part-part yang nempel di si CRF Sumo. Dari bawah ya enaknya. Di bagian wheelset. Nah, wheelset ini kayaknya mendekat ya. Mendekat. Oke, untuk bagian wheelset ya, dari belakang dulu. Untuk wheelset ini beli sepaket yang sudah tinggal pasang gitu. Partnya yang ada di wheelsetnya apa saja. Yang pertama ini nih dari sono, apa ini? Mas Moko apa ini namanya? Tromol TLD. Tromol ya, astaga, tromol TLD. Mas Moko di belakang itu nggak mau nongol. Nanti nongol. Oh iya, tromolnya TLD, agak gelap ya, bentar. Nah itu, tromolnya TLD, warnanya merah anodes plus ada hitamnya. Jari-jarinya warna hitam dan nipelnya gold mas scarlet. Dan rim alias velg adalah Expedition. Dan untuk ukuran velgnya yang belakang ini adalah 3.50 alias 3,5 inch. Dibalut ini nih, bannya sama dengan yang saya pakai. Maxxis ya Mas yo? Maxxis Extra Max. Ukurannya adalah 130/70. Dan lanjut yang bagian depan. Oke, di bagian depan sama speknya. Tromol menggunakan merek TLD, warnanya merah anodes plus ada aksen hitamnya. Di sini sela-selanya ini. Untuk jari-jari sama juga dengan yang belakang, scarlet, warna hitam, nempelnya gold. Kemudian rim alias velg. Ukurannya adalah 3.00 alias 3 inch. Warnanya hitam. Mereknya Expedition. Sama, sebentar. Nah ini dia Expedition. Kemudian dibalut dengan ban Maxxis juga. Depan belakang Maxxis. Yang depan ukurannya 110/70. Dan seperti ini penampakannya dari sisi samping kanan ya. Dari sisi kiri seperti ini penampakannya. Dan untuk wheelsetnya tadi ya, totalnya adalah 3,5 juta harga wheelset depan belakang. Oh ya, untuk wheelset depan belakang 3,5 juta sudah termasuk dis depan belakang juga ya, alias piringan cakramnya. Tapi untuk Mas Moko sama seperti saya, yang dipakai dis belakangnya saja. Untuk dis alias piringan cakram yang depan diganti dengan model yang lebar 320 mm. Oke, dari wheelset kita lanjut naik ke atas sedikit dari belakang ya. Di sini ada swing arm merah cerah yang kenceling ini. Dari Scarlett, yaitu Scarlett MX series ini ya, mungkin agak mendekat ke sini. Nah ini dia swing armnya kalau dari dekat ya, merahnya merah anodes yang agak mengkilat, bukan yang finishing doff ya, tapi agak-agak
ada Dove-nya juga ya. Apa ya nyebutnya ya? Ya Anodes. Ya notice lah gitu ya Mas yo. Merahnya seperti ini. Scarlett MX Series harganya adalah 1,4 juta. Sudah include ongkir Mas yo. Ya. Oh, 1,4 sudah include ongkir. Nah, kalau yang bagian kiri seperti ini penampakannya. Jakraknya minggir dulu ya. Jadi seperti ini, dan di sini ada beberapa penyesuaian dari Mas Moko. Modif Mas yo. Iya. Di sini ada bantalan rantai yang memang ada penyesuaian yang agak menjengkelkan Mas yo. Ini untuk sementara saja pemakaian kabel disk karena Mas Moko mau merapikan lagi di bor Mas yo. Bor tap. Jadi ada ulirnya, terus dipasang baut atas bawah biar ngunci posisi bantalan karetnya dan lebih rapi. Nanti kita ngobrol masalah trouble yang satu ini. Menjengkelkan Mas. Sedikit. Mas jujur ya Mas. Oke, kita lanjut ke arah mana ya? Ya di sini dulu lah. Yang di sini masih ada modifannya. Oke, di bagian sini ya rantainya sudah diganti menggunakan rantai Expedition Mas yo. Iya, Expedition. Yoi, ukurannya masih sama dengan ukuran CRF yaitu 428 dan gear belakang masih menggunakan standar ini ya yang 49, tapi untuk gear depan nggak kelihatan. Oke, di bagian sini ya gear depan sudah diganti oleh Mas Moko dengan menggunakan merek Scarlett ya. Scarlett. Dan untuk harganya berapa Mas? Kok lupa yo? Oh iya ya, 45.000. Ukurannya kalau standarnya adalah gigi 15. Kalau sekarang Mas Moko memakai 16. Jadi kombinasi depan belakang adalah 1649. Dan kemarin nanjak-nanjak di arah Nongko Jajar ke arah Bromo masih oke Mas yo. So far so good. So far so good. Aku di belakangnya sampean ngewacir loh sampean nanjak. Ya, Asem. lebih panjang dikit nafasnya karena kan kita udah turun ringnya di 17 in yang dari standarnya 1821. Kalau nggak diimbangi gear yang lebih berat, habis nafas dikit-dikit minta nambah. Yoi, masih ngacir Mas Moko kemarin. 1649. Untuk supermoto mungkin monggo teman-teman mau mencoba kombinasi 1649. Nanjak masih oke, di jalan lurus masih oke juga. Lanjut di bagian ini cover rangka di sisi kiri dan kanan ya, menggunakan cover rangka mereknya Mas Moko lupa, sepertinya apa ya? SRX. Iya, sepertinya SRX ya. Dan untuk cover rangka ini ya, sisi kiri dan kanan harganya adalah Rp35.000. Dan ini adalah penampakan cover rangka sisi yang kanan. Kita lanjut ke arah atas belakang ya. Oke, di bagian belakang ini Mas Moko memakai style buntung. Buntung Mas ya. Undertail buntung. Ya, ini adalah sebenarnya satu paket stop lamp 3-in-1 yang ada spakbor pendek itu Mas yo sebenarnya. Iya, pendek. Nah, Mas Moko berinisiatif pengen kelihatan simpel. Nah, bagian sini nih yang ada spakbor kecilnya begini dipotong oleh Mas Moko, dirapikan. Nah, hasilnya penampakannya lebih simpel, lebih asik. Saya suka ya Mas. Ijolan Mas. Tapi lampunya masih fungsi kok. Oh iya. Lampu dan sen masih fungsi. Oh, ini nih yang asik. Untuk stop lamp 3-in-1-nya masih fungsional. Nah, untuk stop lamp plus undertail dan nyambung ke spakbor sininya ini ya, satu paket yang sudah dimodif Mas Moko ini ya. Harganya adalah 80.000, mereknya SRX. Seperti ini penampakannya. Asik, lebih simple tapi fungsional. Dan kita lanjut part yang bagian depan ya. Apa saja? Oke, di sektor depan ya. Seperti ini penampakannya. Kita urut dari mana enak ya? Mungkin dari kombinasi papan nomor dan spakbor ini ya. Mas Moko memakai spakbor model CRF 250R 2018. Mereknya adalah SRX dan papan nomornya juga SRX. Kombinasi yang dipakai Mas Moko putih merah. Sampai seneng tampilan original lah kok putih merah. Ya biar nyambung sama yang belakang, kan ada kombinasi putih merah.
Oh iya, side panel putih. Oh iya, Mas Moko mau masuk partai saya, partai non dekol alias kelihatan anu. Dekolnya cukup setahun saja nempel. Oh iya, kemarin Mas Moko sudah pernah dekol sih. Aduh, kok jadi bahas dekol ya. Oh lanjut ya. Dan untuk harganya ya, Spakbor memakai merek SRX berapa Mas? 85k. 85.000 dan untuk papan nomornya 55.000. Lanjut ke arah sini ya. Oke, dan yang selanjutnya adalah bagian sen. Sen ini tampilannya bisa nyala depan belakang dan mereknya adalah Motolite, persis dengan yang saya pakai. Kita satu aliran Mas yo. Satu guru triplus. Wih, satu padepokan. Satu padepokan. Seperti ini penampakannya. Merek Motolite harganya adalah Rp12.500. Dari samping juga kelihatan nyalanya. Dari belakang seperti ini. Terang. Oke, dan yang selanjutnya adalah bagian sini ya, stang yang diganti oleh Mas Moko. Stang menggunakan replika Protaper Fusion. Untuk harganya adalah berapa Mas? Kemarin dapetnya 280. Yap, 280.000 dan modelnya adalah twin wall, profil yang high, dipasangkan dengan ini nih, riser. Risernya KLX BF original dan harganya adalah berapa Mas? 215. Oke, 215.000 dan di sini juga menggunakan spion yang model bulat yang biasanya dipakai untuk tambahan spionnya mobil Mas yo. Iya. Dibikin bracket dan di connect alias dicantolkan posisinya ke arah klem rumah handle rem dan juga yang kiri dicantolkan ke klemnya rumah handle kopling seperti ini penampakannya dan lanjut ke arah depan situ ya. Set. Nah, karena memakai papan nomor, headlamp original dilengserkan, bagian lampu diganti dengan LED 3 titik model apa Mas nama? Owl. Ini walaupun 3 titik tapi nyalanya terang banget Mas ya. Terang banget. Yes. Mereknya apa ya ini ya? DS Mas ya. DS kalau di desnya sih. Yes. Untuk harganya berapa Mas ini? Harganya 60.000. Yes, 60.000. Nyalanya warna putih, terang banget. Oh ya, di bagian ujung stang ya, handvet yang dipakai model ini, pillow, ada kotak kecil-kecil, bantal, warna hitam merah. Kalau punya saya mirip juga sih, tapi mereknya yang Protaper. Tapi Mas Moko ini dapatnya merek yang O'Neill Mas yo. Iya, O'Neill. Kemarin dapat harga berapa Mas ini? 45. Yes, 45.000 untuk handvet kiri dan kanan. Enak ini kalau menurut saya. Empuk Mas yo. Empuk sih. Ya. Empuk. Oke, jadi seperti itu ya. Beberapa part yang dimodif ke CRF Supermoto Mas Moko 2020 dan ada yang terlupa Mas yo. Bagian depan ini nih. Di depan piringan lebar bagian depan plus bracketnya menggunakan merek apa Mas ini? The Cross. Oh iya, The Cross. Piringan yang lebar ini 320 mm diameternya plus bracket dan baut-baut ke arah tromolnya ya. Berapa Mas kemarin dapetnya? 200.000. 200.000. Seperti itu beberapa part modif yang dilakukan Mas Moko. Ada beberapa hal ini nih ya yang mau di-sharingkan oleh Mas Moko tentang pemasangan beberapa part modif yang dilakukan Mas Moko sendiri. Ada beberapa problem gitu Mas yo. Sedikit buat diketahui aja. Ini di sini Mas. Kemarin sempat kurang presisi mungkin di bracketnya ini. Kalau untuk merek The Cross, piringannya sih no problem, nggak ada masalah. Hanya bracketnya ini kayaknya harus disesuaikan lagi dengan dimensi dari pegangan cakram dan kaliper ya. Karena baut ini posisinya belum bisa masuk karena di sini nih mentok duluan ini. Nih. Oh, kepresisiannya. Presisian bracketnya ini. Sini mentok. Jadi nggak bisa masuk bautnya. Mau nggak mau harus dikepras di sini, digerinda sini sama di sini nih. Ada 2 titik yang saya gerinda di sini biar bisa masuk bautnya. Sama yang di dalam sini.
Di dalam kaliper ini ada kayak tonjolan kecil buat stoppernya kampas rem itu sepertinya mentok bagian piringan yang pinggir sini. Jadi saya gerinda juga yang di dalam sini sedikit sih, hanya sekitar 1 mili mungkin buat stoppernya itu. Itu aja sih, yang lain sih so far so good. Tapi Mas yo, sebenarnya ini yang dipakai Mas Moko untuk piringan alias disc lebar ini dan bracketnya ini sama loh yang punya Om Triples ya? Sama dengan yang saya pakai, tapi Broari juga sama modelnya kayak gini juga ya? Oh sama-sama ya. Tapi pas pemasangan terutama masalah bracket Mas ya, masih lancar, no problem, masih presisi gitulah. Kalau yang dalam yang nyenggol pinggir itu sama nggak? Apa punya The Cross aja yang kayak gitu? Oh ya, kalau yang itu yang punya Broari yang apa ya kemarin Delcavic itu ya, di tulisan piringan lebarnya itu harus ini dikikis bagian tonjolan yang di sama ya. Tapi untuk bracket yang ini punya saya dan Broari nggak sampai gerintang-gerintang ngikis yang 2 titik tadi. Ya, masukan buat merek The Cross mungkin harus dipresisikan lagi untuk bracketnya ya. Ya. Oke, ada lagi ya Mas bagian swing arm ya kayaknya. Swing arm, oke. Kalau yang belakang Scarlett ini bantalannya ini bukan orinya ya. Ini sudah saya ganti karena orinya udah terlalu pendek. Standarnya sini sampai sini. Dan bautnya posisinya kurang pas kalau menurut saya. Dia posisi di bawah rantai, jadi berisik sama gesekan rantai. Kemudian kalau rantai kendor, kita lewat jalan keriting, posisi tidur, biasanya dia ngantem sini nih. Makanya berisik Mas ya? Iya berisik. Gores juga sih, gores juga. Makanya saya akalin ini sementara pakai karet. Karet gulungan ini murah, segini paling 25.000 aku beli online. Panjangnya 1 meter, lebar 10 cm, tebelnya sama 5 mili sorry. 2 sampai 12 mili aku ambil yang 5 mili. Ini sementara ya pakai kabel dis. Nextnya aku ini mau bikin drat di sini sama di sini buat pegangan karetnya. Lebih rapi gitu Mas ya. Sama pangkonnya katengkas ya. Penutup rantai itu nggak ada. Jadi kalau kita ngasih pelumas rantainya kebanyakan, dia nyiprat-nyiprat sampai ke sini-sini. Ya. Jadi kalau misal Scarlett bikin next produk versi 2 mungkin bisa ditambahin itu tadi. Geser posisi baut sama pangkon katengkas. Ya. Itu aja masukannya untuk Scarlett MX series. Selebihnya bagus sih, keren, lebih ringan daripada orinya. Ya. Panjangnya juga masih standar 60 cm. Itu kalau dari swing arm. Terus kalau tromol ini ada kendala sedikit juga. Tromol kan info dari sellernya ini merek TLD ya. Nah kalau saya bedain sama merek lain, contohnya punya Triples ya, itu yang apa? Zok ya. Zok ya maksudnya. Sisi sebelah kanan itu punya zok kecil. Jadi dia jauh dari kaliper. Kalau ini merek TLD ini kemarin sempat ngakal-ngakali karena dia posisi ini. Nah ini dia mentok sama pegangan kampas di kaliper. Beberapa orang nyaranin ngikis tromol, tapi aku nggak berani yang ngikis. Kalau sini kekuatannya pasti berkurang. Jadi aku ngurangin pegangan ini kalipernya yang aku kikis. Sekitar 2 mili aku kikis. Ada 2 ini. Sampai ya. Waduh, ribet juga. Sama ini juga posisi kampas rem yang sebelah dalam mepet banget sama yang ini. Sama problemnya di sini nih. Yang atas mepet kaliper, yang luar mepet kampas rem. Jadi kemarin ngakal-ngakali posisi bearingnya ini agak dilempar ke kanan, akhirnya posisi roda ini sedikit geser ke kiri, jadi dia bebas dari gesekan lagi. Hanya mepet aja sih, mepet. Nggak tahu ini PNP CRF apa memang enggak, aku nggak paham ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau ke konversi supermoto mungkin bisa cari desain yang lain ya. Mereknya terserah sih, suka-suka. Cuman desainnya kalau bisa cari yang ini, Mas. Ya kelihatan yang mepetnya. Cari yang desainnya agak praktis, yang kecil.
yang sebelah kanan. Itu aja sih. Nah seperti itu, mungkin agak gelap ya, tapi memang ngepres banget posisinya bagian tromol yang bersentuhan dengan kaliper ya Mas ya. Iya, kaliper dan sepatu kampas. Ya. Oke, jadi seperti itu ya beberapa problem yang dialami oleh Mas Moko saat memasang sendiri beberapa part modifan. Ya mungkin resiko part yang aftermarket ya memang ya nggak bisa PNP langsung, tapi ya ini kalau kesah dari konsumen gitu Mas yo. Yeah. Mungkin produk dari Scarlett dan The Cross dan TLD ya untuk tromol, masalah presisi mungkin jadi sebagai masukan gitu ya. Kalau arm Scarlett tadi tentang posisi baut dan bantalan karetnya plus pangkon, katengkas cover rantai, ya kalau bisa untuk produk terbarunya dilengkapi gitu ya, disempurnakan. Ya masukan sebagai konsumen gitu ya Mas yo. Ya. Oke, dan untuk teman-teman yang mengalami hal serupa ya, trouble saat pemasangan part aftermarket seperti Mas Moko, boleh sharing di kolom komentar. Kita berbagi informasi ya, saling ngasih solusi, ngasih masukan juga. Dan seperti itu tadi ya, beberapa part modifan dari CRF Supermoto 2020 Mas Moko, orangnya di belakang situ sembunyi. Semoga bermanfaat informasi dari video ini ya. Terima kasih banget yang jelas untuk Mas Moko, Mas Noel Mas. Itu dia Mas Moko, terima kasih ya untuk Sama-sama. mau berbagi beberapa informasi tentang modif yang dilakukan di CRF Supermoto 2020 ini. Untuk video kali ini sekian dulu ya. Dan seperti biasa, terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Silahkan like apabila dirasa informasi ini berguna. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Moko di belakang sana. Itu dia orangnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kita sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.